sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ucapkan Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Memajukan Indonesia, mencerahkan. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. perempuan berkemajuan. Kali ini isu yang kita angkat berkaitan dengan tantangan dari Aswaja Dan saya Bayu Haris agar saya berani menghadapi orang-orang Aswaja. Wow, luar biasa ya. dan Aisyah. Tantangan seperti itu datang dari ustadz-ustadz Aswaja, Gus Aswaja. Tentunya agar mereka bisa disebut sebagai seorang ahli debat. Padahal kalau kita lihat Dan tentunya dari seluruh YouTube mereka tidak ada satupun yang ilmiah, melainkan hanya isinya caci maki itu terkait dengan Wahabi. silaturahmi dan Harusnya yang ditonjolkan itu keilmuan, tapi yang ditonjolkan itu lebih pada otot bukan otak gitu. 2020 lalu. Artinya mendorong orang Dan karena pandemi agar terjadi misunderstanding dalam memahami agama. 48 dapat Kemudian klaim kebenaran. digelar selama 3 Kalau melihat misalnya dari YouTube-nya Ustadz Zaka ya, di surat kita lihat YouTube-nya Gus Zaka ini, Ya. kalau dilihat di dalam isinya nyata sekali itu menyatakan perang ya, bukan ilmiah menurut saya. Melalui Zoom, Karena intinya Muhammadiyah Aceh ujung-ujungnya itu menyesatkan kelompok lain gitu. disiarkan secara langsung. Jika dilihat pembahasan demi pembahasan terhadap selanjutnya Bapak Ibu pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh orang yang dituduh Wahabi itu tadi gitu. yang akan Itu salah satu di antaranya. Kemudian seperti Gus Sani Oye misalnya ya, yang tinggal di Banyuwangi ini orangnya. Ternyata juga seperti itu, tidak menyampaikan paparan ilmiah, lebih pada upaya merendahkan, lebih pada upaya menjatuhkan kelompok lain. Sama dengan Effendi dan beberapa orang lainnya dari kalangan Aswaja itu, tidak ada tujuan yang ditempuh melainkan hanya ingin menjatuhkan dan ingin menggambarkan bahwa kelompok Wahabi itu tidak layak dijadikan pedoman. Itulah cara mereka menjatuhkan lawan bicaranya ya di dalam berbagai macam kesempatan di YouTube. Padahal kalau ingin lebih jauh memahami sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan berbagai kitab yang ada sebagai kitab At-Turas di kalangan ulama-ulama Wahabi, mungkin mereka lebih mengerti apa itu toh Wahabi gitu. gadis dan juga seluruh Kenyataannya doktrin yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Aswaja sekelas Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di Mekah itu sebelum tiba sampai terhadap seluruh kelompok Wahabi, kelompok Aswaja seluruh dunia rangkaian agenda itu sama saja. Ya, berbagai Tidak ada seorang pun yang terlepas dari pemahaman Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dan Syekh Alwi Al-Maliki yang dijadikan pedoman ukuran parameter keluarga yaitu menyesatkan Wahabi. dari berbagai daerah. Lalu bagaimana bisa menang ya? Lalu bagaimana bisa menang mereka ini berdebat gitu ya? Sementara cara-cara mereka itu adalah cara-cara yang tidak netral, lebih pada pola yang dikembangkan oleh kelompoknya. Acara pada pembukaan hari ini Ini saya sampaikan dari sebuah base ya, di antaranya adalah yang disediakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI ya. Muhammadiyah Dan kami bersama-sama mengikuti muktamar. Tapi rasanya mulut saya gatal kalau nggak bicara. Ini di sebelah saya ini sahabat saya di PP Muhammadiyah juga kerjanya. Di belakang saya, di depan saya ini semuanya adalah warga Muhammadiyah. Nah ini tangannya dinampakkan nih beliau. Beliau juga adalah seorang yang banyak mengeluarkan energi mulai tadi dengan seni lisannya yang indah gitu ya. Nah, jadi apa ya
tujuan kami di sini bergembira sebenarnya. Tapi karena ada kesempatan berbicara menanggapi Aswaja, sudah saya tanggapi Aswaja itu. Saya bukan orang yang takut menghadapi kelompok-kelompok Aswaja di dalam memahamkan kebenaran. Karena bagi saya prinsipnya ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zauqa. Itu prinsip saya. Jadi tidak ada perasaan takut. Tetapi saya menghadapi orang-orang dungu. Itu masalahnya. Orang-orang yang bebal. Bagaimana bisa berdiskusi dengan orang yang tidak bisa netral gitu? Itu persoalannya. Zakka itu bukan orang yang netral. Ya. Kemudian Nisani Oye bukan seorang yang netral. Sementara saya berpikir bebas, tidak terbelenggu oleh paham apapun. Itu bedanya antara saya dengan mereka. Kemudian mereka ini adalah sebuah komunitas besar yang ada di Indonesia. Kita tahu siapa ya tokoh dari komunitas yang ada itu di Indonesia. Itu mulai dari Jombang sampai Jakarta, sampai Banyuwangi, Madura dan sebagainya, komunitas mereka. Ya tentu saja karena merasa berada di atas, artinya mayoritas, lalu melakukan berbagai macam protes dan aksi yang melalui cara-cara menanggapi setiap persoalan yang muncul di tengah-tengah umat. Salah satu tujuannya menyesatkan Wahabi. Pokoknya Wahabi tidak boleh benar gitu. Jadi kalau sudah ini menjadi doktrin, kalau saya tidak ada doktrin. Saya di Muhammadiyah diberi kebebasan berpikir, mau berpikir apa saja boleh di Muhammadiyah itu. Asalkan tidak lepas dari Quran dan As-Sunnah. Beda dengan kelompok sebelah itu. Kalau tidak dari ulama mereka, tidak boleh diambil. Apalagi itu adalah tiket ke surga gitu. Ya tidak mungkin lah kemudian bisa bersikap netral di dalam memahamkan tentang kebenaran. Bagaimana menanggapinya tentu selamanya tidak akan pernah bisa. Barangkali ini dari saya, Zulkarnain Ed Maduri. Jadi tidak ada orang yang takut menghadapi tantangan siapapun ya, termasuk tantangan Aswaja. Tetapi yang menjadi masalah, kualitas cara berpikir orang yang tidak netral itu tidak dimungkinkan bisa bersikap bijak di dalam menerima perbedaan pendapat. Lah buktinya dengan perbedaan pendapat sudah sedikit merasa tersinggung dan sebagainya. Apalagi kalau berbicara dalam bentuk debat, tentu itu lebih menjadi persoalan lagi ya. Ini barangkali dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.